Bayangkan satu malam, Presiden Republik Indonesia duduk, menatap laporan dunia, dan berkata pelan tapi tegas, "This is a very dangerous time." Bukan narasi film fiksi. Bukan juga alarm kosong. Itu adalah peringatan Presiden Prabowo Subianto. Di tengah dunia yang makin bising oleh dentuman senjata, Prabowo menyebut kita hidup di masa paling berbahaya dalam sejarah modern. Persaingan hegemoni, konflik Timur Tengah, serangan terhadap fasilitas nuklir Iran, dan bayang-bayang reaksi Rusia. Semuanya membentuk satu garis lurus menuju sesuatu yang lebih besar. Perang Dunia Ketiga. Dan Prabowo menegaskan satu hal yang sering kita lupakan, Indonesia memang non-blok. Tapi perang global, tidak pernah mengenal kata netral. Jika perang nuklir pecah, kata Prabowo, negara pemilik nuklir mungkin hancur lebih cepat. Tapi negara seperti Indonesia, tetap akan mati. Hanya saja lebih pelan. Pelan karena dampaknya datang lewat harga pangan, kelangkaan energi, krisis ekonomi, dan instabilitas sosial. Kecemasan itu tidak berdiri sendiri. Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, mengungkapkan kegelisahan yang sama. SBY melihat pola dan sejarah. Adalah guru yang kejam bagi mereka yang tak mau belajar. Menurut SBY, dunia hari ini memiliki terlalu banyak kemiripan dengan dunia sebelum Perang Dunia Pertama dan Kedua. Pemimpin-pemimpin kuat yang agresif. Aliansi negara yang saling berhadap-hadapan. Dan pembangunan militer besar-besaran, seolah perang adalah keniscayaan, bukan kegagalan diplomasi. SBY memperingatkan, ruang untuk mencegah perang semakin sempit, hari demi hari. Jika Perang Dunia Ketiga benar-benar terjadi, berbagai studi memperkirakan korban bisa mencapai miliaran manusia. Perang total. Perang nuklir. Dan kehancuran yang tidak bisa diundur. Ini bukan ketakutan personal seorang mantan presiden. Ini alarm sejarah. Namun, ancaman tidak selalu datang dari luar negeri. Di dalam negeri, pengamat politik Rocky Gerung justru melihat bara lain yang berbahaya, kerapuhan sosial. Rocky memprediksi sesuatu yang lebih dekat, lebih domestik, dan lebih terasa oleh rakyat biasa. Februari 2026. Menurutnya, jika tidak ada perubahan mendasar, Indonesia berpotensi menghadapi kerusuhan sosial. Bukan karena ideologi, bukan karena geopolitik, tapi karena sesuatu yang sangat sederhana. Piring kosong. Rocky menggambarkan potensi benturan antara frustrasi elit dan rakyat yang hidupnya makin tertekan. Emak-emak yang kesulitan memenuhi kebutuhan rumah. Masyarakat yang tak lagi percaya janji. Di tengah dunia yang berguncang oleh ancaman perang global, Indonesia menghadapi ujian yang lebih sunyi, ketahanan sosial. Dan sejarah menunjukkan, krisis global hampir selalu berujung pada krisis domestik. Sementara itu, dari Eropa, Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban, menyuarakan sesuatu yang lebih mengkhawatirkan. Ia mengklaim, para pemimpin Eropa diam-diam mulai menyiapkan skenario perang. Bukan lagi diplomasi. Bukan lagi perdamaian. Orban menyebut adanya pembentukan Dewan Perang, persiapan konfrontasi langsung dengan Rusia, dan pergeseran Eropa menuju konflik militer berskala besar. Uni Eropa membantah. Pengamat meragukan. Namun satu hal tak bisa disangkal, Eropa terbelah. Aliansi retak. Dan dunia bergerak dengan arah yang tidak sinkron. Ketika para pemimpin dunia berbeda tafsir soal ancaman, itulah momen paling berbahaya dalam sejarah umat manusia. Lalu, pertanyaannya bukan lagi, apakah Perang Dunia Ketiga akan terjadi? Pertanyaannya adalah, jika itu terjadi, apakah Indonesia siap? Siap secara ekonomi, siap secara pangan, siap secara sosial, dan siap secara mental. Karena Perang Dunia hari ini tidak selalu dimulai dengan bom. Ia bisa dimulai dari krisis kepercayaan, harga beras yang melonjak, dan rakyat yang merasa ditinggalkan. Di dunia yang makin tidak pasti, peringatan para pemimpin ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan, perang terbesar umat manusia seringkali dimulai saat kita mengira semuanya masih baik-baik saja.